kutuk dan dosa dia dan keluarganya itu selama 1 tahun akan ditransfer kepada domba itu, dan domba itu yang disembelih, yang dimatikan. Imam besar itu, Allah itu sekarang memandang ini domba ini dosa nih, menjadi korban penebus dosa. Maka Yesus itu di atas kayu salib, dosa kita seperti menumpangkan tangan di atas Yesus sebagai anak domba itu. Maka dosaku, diam dulu, maka dosaku, kutuk Allah akan hidupku, apa? Ditimpakan kepada Yesus. Statusnya Yesus manusia berdosa, status saya manusia yang dibenarkan Allah. Mudah nggak kamu? Mudah nggak dalam kematiannya? Nah, jadi sekarang saya kasih contoh yang lain. Aku belum selesai. Iya, saya kasih contoh yang lain dulu. Belum selesai saya. Bukan berhenti pada kematian Yesus. Kamu baca Kisah Rasul 2. Maka Yesus ini yang kamu salibkan dibenarkan Allah karena dia tidak mati karena dosanya sendiri, betul? Lalu apa tandanya dia dibenarkan? Yesus berdosa ya? Betul, ketika mati. Kemudian dia dibenarkan Allah, betul nggak? Betul nggak status Yesus? Ini kalau saya bacakan kamu Kisah Rasul 2. Dia tidak mati sebagai dosanya dia sendiri, dia mati karena menanggung dosa kamu dan saya. Gimana sih kamu sama ini? dengan gini kan Bu, sama dengan saya punya hutang ke Bu Sofi. Lalu Yesus bilang, sudah hutang kamu, saya yang bayar. Berarti status hutang saya berpindah ke Yesus. Karena dia yang mau bayar ke Bu Sofi. Berarti Yesus statusnya punya hutang. Kan begitu. Nih. Berarti status Yesus berdosa. Kan gitu. Dia statusnya manusia berdosa di atas kayu salib. Allah memandang dia sebagai Adam yang semua kutuk dan dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkannya, ini kamu makanya jangan bacanya sampai separuh-separuh. Ini kamu baca Kisah Ya kan Rasul Ibu 2. sudah membenarkan tadi. Memang statusnya Yesus ketika mati Oke, ya sekarang berdosa, sekarang saya tanya. Iman Kristen berhenti pada kematian Yesus atau pada kebangkitan Yesus? Kalau menurut keimanan Kristen kematian. Oh. Kan iya. Kalau Yesus mati, Kristen bubar, Pak E. Ya kan dibangkitkan lagi katanya kan hari ketiga, hari Minggu. Kenapa Yesus dibangkitkan? Ini alasannya. Dia dibenarkan oleh Allah. Ini loh. Dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Nih, Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah. Jadi kematian Yesus di atas kayu itu atas kehendak Allah. Maka itu buat apa? Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Aku nggak usah melewati salib ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apa jawaban Bapak? No. Nggak ada cara lain. Kamu harus menjadi Adam, menggantikan seluruh dosa manusia supaya aku bisa memperoleh kembali anak-anakku yang hilang. Lalu apa nih kalian? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, siapa? Yesus sebagai Adam yang kedua, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Maka dikatakan penebusku hidup. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Kenapa ya, tadi? Terus. Saya kasih tahu Anda, Gus Wafi. Alkitab mengatakan upah dosa ialah mati. Betul? Betul nggak? Bagaimana caranya bisa orang tuh nggak mati-mati itu gimana caranya? Supaya kamu tuh nggak mati. Dengan cara tidak berdosa. Makanya tadi saya bacakan kamu di Kejadian 2 ayat 17. Selama Adam tidak berbuat dosa, ora iso mati. Mudah enggak? Selama Adam tidak berbuat dosa, kematian tidak punya sengat. Selama Adam tidak berbuat dosa, maka kematian tidak berkuasa atas manusia. Makanya Yesus sebelum waktunya tidak bisa dibunuh. Yesus tuh harus menyerahkan nyawanya. Yesus berkata gini, kamu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku. Tapi aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Kenapa? Dia mau dibunuh, ndak iso mati. Tapi kan pernah mati. Saya kasih tahu kamu, di atas kayu salib. Kan? Dah, aku jawab. Di atas kayu salib, dia anaknya itu harus dengan rela menjadi kutuk, ditelanjangi, menanggung kutuk dan menanggung dosa. Dia harus dengan rela supaya dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus.
Maka Yesus berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Berpaling. Kenapa berpaling? Karena dosa seluruh dunia selama 3 jam. Terjadi gempa bumi dan kegelapan. Karena dosa seluruh dunia ditimpakan di tangan Mesias itu, kepada Mesias itu. Allah merobek bait suci. Kamu katakan, tirai bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Artinya apa? Jalan kita. Manusia sekarang bisa menghadap Allah dengan berani. Kenapa? Karena Yesus ada satu manusia, satu orang Adam yang bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat Musa. Dia tidak berdosa, hidup suci. Maka dikatakan apa? Dikatakan apa di dalam Mazmur? Dia tidak akan membenarkan orang kudusnya tinggal di dalam maut. Tetapi di dalam Kisah Rasul 2 tadi Petrus berkata apa? Tetapi bukan Daud yang dibangkitkan karena Daud punya dosa. Melainkan Yesus yang dibangkitkan karena dia dibenarkan Allah. Maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dia Tuhan, bukan. Karena dalam Tuhan itu dalam pikiranmu itu pencipta gitu loh Gus Wafi. Duduk di sebelah kanan itu bicara tadi loh, rencana Allah ketika misalkan manusia. Yesus itu menggantikan kedudukan Adam yang pertama untuk memerintah bersama Allah kita. Adam yang pertama gagal, maka Adam yang kedua, Yesus inilah yang menggantikan Adam yang pertama, yang memerintah bersama Allah, duduk di sebelah kanannya. Begitu, udang. Tapi gini loh, Ibu tadi mengatakan upah dosa adalah maut. Padahal nggak semua, Bu. Nggak semua upah dosa itu maut, Bu. Nggak semua. Gitu loh. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan upah dosa adalah maut dan itu hukumnya harus, enggak. 1 Yohanes 5 nomor 16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut itu ada. Jadi tidak semua upah dosa itu adalah maut. Coba buka. Sudah. 1 Yohanes 5 nomor 16. Tunggu dulu, santai dulu. Nah, di sini dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi tidak semua dosa mendatangkan maut, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tadi Ibu mengatakan kalau Tuhan mati, Kristen bubar katanya. Kalau sampai Yesus itu mati, Kristen bubar. Padahal di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 mengatakan, Tadi pertanyaanmu belum aku jawab. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Memang pernah mati, mau tidak mau, harus kita akui Yesus pernah mati. Karena kematian Tuhan itu memang benar-benar ada. Sehingga status Yesus dia harus mati di tiang salib. Yang pertama, karena dia menanggung dosa. Berarti status dia berdosa. Itu sudah dibenarkan oleh Ibu Sofi. Bukan, yang kedua, status dia manusia berdosa. Ingat ya. Iya. Status dia manusia tidak berdosa. Dan manusia ini sebagai Tuhan yang turun firman, Logos yang menjadi manusia. Dan dia statusnya berdosa. Yang kedua, status Yesus yang kedua adalah di dalam Galatia 3 nomor 13 yang Ibu sampaikan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Yesus mengemban 2 status. 1, status dosa yang dia tanggung sehingga dia menjadi berdosa. 2, status dia terkutuk karena menanggung kutuk. Kan semuanya ditanggung sama dia. Berarti wajar dong kalau ada umat Islam mengatakan Yesus itu terkutuk, Yesus itu berdosa. Karena dia sudah menanggung dosanya dan itu dibenarkan oleh saudara. Begitu, Ibu. Sudah, selesai. Ya, lanjut. Sekarang tadi saya tanya, Yesus itu tidak berbuat dosa. Dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Maka kamu baca di dalam Nubuatan, Yesaya 53. Dikatakan apa? Mesias itu tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tapi dosa manusia lain ditimpakan kepadanya. Dia menjadi korban penebus salah. Kamu baca nggak Yesaya 53? Perlu saya bacakan? Baca. Coba baca Yesaya 53. Ini kamu tuh terlalu banyak ini. Ini belum aku belum jawab ini loh. Ini aku mau jawab ini sampai nggak kemana-mana jadinya. Ini kan makanya aku nggak senang kalau dibatasi waktu. Enggak, maksudnya tema kita sebenarnya bukan ini, Bu. Ya enggak apa-apa. Nih, Yesaya 53 nih. Kamu ini nak mudeng-mudeng ya. Iman Kristen itu bukan, iman Kristen itu justru harus percaya Yesus mati.
Roma 10 ayat 9 dan 12. Kalau orang Kristen tidak percaya kematian Yesus, itu utamanya bubar. Roma 10 ayat 9 sampai 12 berkata apa? Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Jikalau kamu percaya di dalam hatimu dia Tuhan dan mengaku dengan mulutmu dia mati bagi dosamu dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman Kristen itu bukan cuma Yesus mati, bubar aku. Yesaya 53 itu baca satu perikop, Bu. Ya, sebentar. Saya mau meluruskan dulu. Justru kami orang Kristen kalau tidak percaya Yesus mati, bubar. Kami percaya, justru kami harus percaya Yesus itu mati. Orang yang nggak percaya Yesus mati, Yesus diserupakan. Itulah kamu Muslim. Orang Kristen itu harus percaya Yesus mati. Itulah caranya diselamatkan. Harus percaya kepada kematian Yesus karena dosa kita, dan harus percaya pada kebangkitannya. Makanya saya mengatakan apa? Iman Kristen tidak berhenti pada kematian Yesus. Kamu lihat kesan Yesus mati, murid-muridnya bubar. Tapi apa? Yesus bangkit, menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut, berulang-ulang. Dia menampakkan diri kepada para rasulnya, saksi-saksi matanya, sebelum dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kok kira mudeng-mudeng loh gue ini? Ya enggak, Ibu kalau pakai Yesaya 53 harus satu perikop. Sebentar. Jangan dipotong-potong. Lalu kamu baca nggak Wahyu 1 ayat 17 dan 18? Yesus berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya apa enggak? Macet. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 1 Wahyu berapa ayat tadi? 17 dan 18. Oke. Ini mau nih gak dijawab-jawab loh. Ini banyak loh pertanyaanku. Asafat 107 tadi belum kita bahas. Ini jangan bahas ketuhanan. Ketuhanan itu terlalu tinggi buat kamu, Gus Wafi. Kenyataannya Ibu dari tadi gak pakai data loh. Ket mau aku bocok ke ayat orang nganggo data. Tak Iya, yang Ibu bacakan datanya itu adalah tafsiran dari Ibu. tadi kamu jangan, aku nanti keluar Jawaku. Kak, dari tadi tuh aku sudah membacakan data ayatmu sampai mulutku berbusa-busa muncrat kabeh iki opo nerak data. Bu, yang Ibu bawakan data. Sudah, sesuai sekarang Wahyu 1 ayat 17 18 baca. Wes, kasih data. Dibilang nggak pakai data, heran aku. Nah, pertanyaan saya padahal simpel di awal loh. Mana Yesus Nih, mengajarkan saya sudah jawab. dosa asal? Kalau kamu Kan mengatakan gitu. Yesus berkata, inilah dosa asal. Ya ora ono sampai modar. Berarti nggak ada berarti Bu. Kamu kan menuntut Yesus buat apa? Dosa asal. Tidak, Yesus berkata apa? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Giliran. Lalu kamu baca konsepnya. Nggak bisa. Nggak bisa iman tuh kayak gitu Gini loh, kan. Bu. Nggak. Giliran Ibu tunggu dulu, Loh, santai baca dulu ya. Wahyu Saya 1 baca ayat ini, 17 Wahyu. 18. Ya, Baca. ya, saya baca. Tunggu dulu sebelum saya baca ini. Giliran Ibu nanya ke Islam, Ibu harus minta tertulis letterleg dalam Quran. Loh. Giliran saya minta letterleg di dalam Bible, Ibu gak mampu. Kan podo ae, Gimana sih Bu, kamu? gitu loh. Istilah-istilah itu karena kita membaca perikop-perikop di dalam Alkitab. Untuk apa? Mempermudah kamu. Gitu loh. Tauhid juga nggak ada di dalam Quranmu. Tapi yang lebih parah ini loh, tadi tanganmu gini-gini loh, ada nggak dalam Quranmu nih loh? Gini-gini. Ya, tuh kan, minta letterleg kan dalam Al-Quran kan? Giliran saya minta Ini kan letterleg penting, Yesus menerangkan Jo. dosa asal nggak ada. Gimana? Loh, dosa asal itu kalau kamu bilang dosa asal. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Mazmur 51 ayat 5 tadi, Daud berkata, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakkan. Itu menurut dosa asal apa enggak? Orang baru dikandung kok sudah punya dosa. Mana keterangan Yesus Mazmur menerangkan 5 dosa asal itu mana? Wafi, Alkitab saya Bu, itu lafal dari dari Kejadian Yesus itu sampai cuma dosa, Wahyu. Bu. Makanya Bu, kalau saya gini loh, Lafat gini. Lafaz dari Yesus kamu itu jangan cuma bilang dosa, Bu. lafaz. Gini loh, Wafi, kamu cara mikirnya jangan gitu. Alkitab saya, kalau saya jawab, saya tuh harus menerangkan konsepnya. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak keluar dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pakai nanti kitab Talmud. Ini jarang-jarang loh saya pakai Talmud.
pakai tafsirnya Rabi A, Rabi B, enggak gitu. Saya jawab kamu dari Kejadian sampai Wahyu. Dari tadi ada enggak saya ngambil kitab apa tadi, Weda, kitab Tripitaka, kitab Talmud, ada enggak? Saya jawab kamu pakai konsep dari Kejadian sampai Wahyu. Lah kamu ketika saya tanya, jawabannya nggak ada di sini. Lah, Udah. Bu, gini loh, gini. Tapi kalau gitu, jangan Bu. kamu tanya istilah-istilah, ya. Itu dosa asal, itu kan gini loh. Ketika gereja itu mengajarkan kepada jemaatnya, dia tuh harus pakai kata mempermudah, dipermudah. Mana konsepnya? Ada. Kamu Bu Sofi, mana kata Trinitas di dalam Alkitab? Belum sampai modal ya ora ketemu. Tapi konsep Trinitas itu saya bisa menjelaskannya dari Kejadian sampai Wahyu ada, Gus Wafi. Jangan kamu Gini, bicara gini. istilah. Gini. Lah tapi kalau jadi Bedanya. begini tadi, Bedanya, mana Bu, di sini? Tunggu dulu. Bedanya Islam sama Kristen begini, Bu. Kalau di Islam, Allah tidak pernah menganjurkan kita kalau mencari atau menanyakan agama Islam, lalu kita nyari terjemahan, ngambil ayat sendiri. Enggak. Tapi kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ayatnya ada. Kita ikut ulama. Itu jadi Allah. Ayat berapa tuh coba? Tunggu dulu. Ayat berapa? Quran surah berapa? Ayat berapa? Santai dulu. Enggak, kamu bacakan dulu Wahyu 1 ayat 17 18 jadi kemana-mana deh. Ini aku belum jawab loh. Ya enggak. Biar ibu gak framing juga Nah, gitu loh. no. Seolah-olah ibu Nanti mengatakan kalau yang di dalam gini. Al-Quran gak ada, giliran di Bible ada, padahal sama-sama gak ada. Sekarang bacakan Wahyu 1 ayat 17 18. Bacakan perkataan Yesus. Iya, tunggu dulu ya. Saya terangkan dulu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita itu harus mengikuti para ulama, orang yang ahli. Jadi pemahaman kita selamat. Sedangkan ketika saya bertanya kepada ibu, pernahkah Yesus mendengar dalam lisannya mengucapkan dosa asal atau menerangkan tentang dosa Adam sehingga menjadi alasan dia turun? Nggak ada. Betul, saya akui ibu tadi menjawab menggunakan Yesaya, menjawab menggunakan Mazmur, menjawab dengan Yohanes, tapi kan nggak nyambung. Larinya ke tafsir pribadi. Bukan nggak nyambung, otakmu sing konslet ora mudeng. Lafal Loh, kalau yang aku ya dikeluarkan nyambung. oleh Yesus itu dosa. Lalu ibu menafsiri Ini loh, ini Gus dosa Wafi. Adam. Nih loh. Dari mana status ketika Yesus datang, dia menebus dosa dunia, lalu ditafsiri sebagai dosa dulu yang pernah ditanggung yang pernah diperbuat oleh Adam. Lah, tafsiran semacam seperti ini tuh di mana? Sudah? Kan sama, nggak ada kan dasarnya. Sudah, Kan? tak jawab? Sudah? Ya. Inilah yang dibilang Rasul Paulus. Kamu tuh ada selaput selubung yang menutupi mata kamu. Sama seperti orang Yahudi. Ketika mereka membaca perjanjian lama, ramudeng nek Yesus ki Mesias. Bu, yang Sebentar. tidak menolak Yesus sebagai Mesias cuma Sebentar. Islam loh, Bu. Sebentar, makanya ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus pada jalan menuju Damsyik di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Cuma suara dikatakan apa? Selaput gugur dari mata. Dia buta, kemudian 3 hari kemudian Ananias datang, dia dibaptis dan dikatakan selaput yang menutupi matanya itu gugur. Dan dia berkata apa? Dulu aku tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Kue baca ini loh, mbok baca. Makanya Yesus berkata apa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci ki lho, mbok hafalke bahasa Arabe sampai ngelotok, ya loh. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sang kamu dari sini kamu memiliki hidup. Tapi sekalipun kamu tahu aku bisa memberikan hidup kekal, kamu gak mau datang kepada aku. Jadi kamu itu ketika membaca sama kayak orang ahli Taurat Farisi, ya, ada selaput yang menutupi matamu sehingga kamu tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Podo Mbak Paulus dulu sebelum bertobat. Ngerti enggak? Kamu tak baptis namamu. Katamu tak baptis namamu Paulus Abdul Wafi namamu. Ngerti? Loh, kamu jangan ketawa. Sekarang kamu No, Jadi sekarang begini, Bu. Enggak, baca dulu Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Iya, saya bacakan ya. Baca. Iya, tunggu dulu. Bentar lagi saya bacakan, aman. Gini, kenapa saya menolak tafsiran ibu itu dari tadi? Ketika dikaitkan dengan Yesaya, ketika dikaitkan dengan Wahyu, ketika dikaitkan dengan Roma dan Kenapa? Karena saya juga pembaca, Bu. Kita adalah apa yang kita baca, gitu loh, Bu. Saya itu membaca di dalam perjanjian lama,
ada beberapa konsep yang bertentangan ketika ibu menafsiri. Contoh ya, saya kasih contoh satu aja, Bu. Nah, baca dulu Wahyu Ketika 1 ibu ayat 17 dan mengatakan, 18. Ini jangan kemana-mana. Nanti iya, saya baca ini, aman. lihat ini penonton kita berapa nih? 7.800 itu bingung karena kita diskusinya tidak terarah. Sekarang bacakan satu-satu dulu, aku jawab pertanyaanmu. Bacakan dulu Wahyu 1. Iya, saya bacakan, Bu. Santai, Bu. Saya Wahyu 1 bacakan. ayat 17 dan Saya kasih 18. tahu alasan dulu kenapa saya menolak tafsiran ibu gitu loh. Jadi ketika ibu menafsir lari kepada satu ayat, saya catat. Saya tuh ingat bahwa ada ayat yang secara makna tertulis itu bertentangan dengan tafsiran yang ibu bawa. Contoh di Amsal 6 nomor 17 misalnya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, di sini Tuhan sangat benci penumpahan darah atas orang yang nggak berdosa. Tuhan sangat benci kepada penumpahan darah orang yang nggak berdosa. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya orang yang nggak berdosa, kata ibu. Nah ini kan bertentangan. Pikiran saya mulai bertentangan loh. Katanya Tuhan benci kepada penumpahan darah orang yang nggak berdosa. Keterangan ibu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang nggak bersalah adalah Yesus. Sehingga pertentangan seperti itu tidak bisa kemudian masuk ke hati saya ketika ibu tidak bisa menerangkan lisan Yesus menyebutkan tentang dosa asal itu gitu loh. Paham nggak? Sudah. Ya. Baca Wahyu 1 17 18. Maksa banget. Ya kenapa kamu takut? Makanya kemana-mana kalau saya jawab lagi panjang. Ya ini saya bacakan. Dan tadi Santai. Asafat Nggak terjawab. 107 gak kamu jawab. Kenapa Allahmu menebus? Apa yang ditebus? Sekarang kamu baca Wahyu 1 ayat 17 18 lewat. Kan domba itu ditebus, Bu. Wahyu 1 ayat 17 18. Gimana sih? Ini saya bacakan ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti pernah mati tapi hidup. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, berarti sama seperti Henokh berarti ya, awal dan akhir, betul? Di mana Henokh dikatakan akulah awal dan akhir? Oh, macet. Tunggu dulu. Enggak, Maksudnya gini loh, Bu. Enggak, sekarang saya mau mengetes pemahaman kamu tentang ayat ini. Ketika Gimana, aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Jangan kayak Allahmu, kami, dia, Tuhanmu, Tuhan mereka rak jelas Allahmu yang mana. Allahmu itu si kami, dia, Ini. Tuhanmu apa Tuhan mereka rak jelas Allahmu kui. Sekarang ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Tar, saya buka data dulu ya. Makanya baca buku nggak tahu baca endingnya kayak kamu nanti endingnya sad story kayak ini loh. Masa aku baca buku kok akhirnya kok kitab anti sihir ini loh. Akhirnya kok nabimu kena santet dan guna-guna black magic. Baca kitab itu yang endingnya tuh happy ending Gus Wafi. Baca, coba kamu kalau lihat sinetron, akhirnya lakonnya mati, nggak happy ending, ganjel nggak? Ganjel. Lah ini kitabmu akhirnya apa? Surah Al-Mu'adatain, surah perlindungan terhadap apa? Sihir. Kenapa surah ini diturunkan? Karena Nabi Muhammad kena santet. Dengan cara Gini loh, diambil rambut dari sisirnya. Kalau nabi kena sihir itu biasa, Bu. Loh ya nggak Tapi- biasa. Satu-satunya nabi yang pernah disantet cuma Muhammad, betul nggak? Bu, kalau nabi itu manusia wajar. Nggak, saya tanya. Tapi kalau Tuhan kena dicobai iblis itu luar biasa, Bu. Saya tanya, Gitu loh. Lah karena kamu nggak tahu istilah Tuhan yang diterapkan pada Yesus. Nggak, kamu Kalau jangan ada kemana-mana Tuhan sekarang. dicobai iblis itu yang bahaya, udah jangan Bu. kemana-mana. Wahyu 1 Gitu loh. 17 dan 18. Enggak, maksudnya aku Nabi di situ kan siapa, manusia, dia Bu. di situ siapa? Dia kan manusia gitu loh. Wajar. Jadi kalau ibu Nggak wajar. memframing, Wah, aku manusia nggak pernah bisa santet. Sekarang saya tanya, Bu. ketika aku melihat dia di dalam Wahyu 17, aku di situ siapa, dia di situ siapa? karena posisi ibu menganggap Nabi Muhammad ini dituntut harus sempurna, nggak bisa kena penyakit seperti itu, nggak bisa.
Jadi kalau Nabi Muhammad contohnya sakit, ada penyihir, menyihir Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan dicobai iblis, itu yang luar biasa, Bu. Apalagi sekelas Yesus yang katanya sebagai logos Tuhan, tapi ketemu malaikat dia ketakutan. Masa ada kenal sama malaikatnya Tuhan sendiri, kan begitu? Itu yang nggak wajar, nggak masuk akal lah gitu. Ini ngaco di framing. Loh, Nanti aku enggak jawab. kalau Nabi Muhammad. Kamu jangan kemana-mana loh. Pertanyaanmu belum kejawab. Sekarang saya Tunggu tanya. dulu, Bu. No. Karena Ibu tadi mengatakan Nabi Muhammad kena sihir, lalu Ibu menframing di sana kan? Di dalam Wahyu 1 ayat 17 ini aku di situ siapa, dia di situ siapa? Fokus. Kemana-mana kamu jadinya. Siapa aku di Nih. situ, siapa dia di situ? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh, ini kan Wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Berarti antara Yohanes sama Yesus ini. Aku di situ siapa? Yohanes, Dia di situ siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, betul? Ya, terus? Yang awal dan yang akhir itu siapa di dalam Quranmu Al-Hadid ayat 3? Dialah al-awal al-akhir. Langsung ke Al-Quran, guys. Loh, Langsung ke Al-Quran macet. Macet. Enggak, saya tanya. Kalau seumpamanya ini Melkisedek gimana? No. Di dalam surat besi ayat yang ketiga, Allahmu, itu firman Allahmu kan? Surat besi, betul? Bu, Enggak, saya tanya. Al-Hadid. Surat besi itu Quran Allahmu bukan? Surat besi. Iyalah. Ya. Ya. Di dalam surat besi ayat yang ketiga, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Betul? Gini. Enggak, Saya luruskan sekarang dulu. saya tanya. Tunggu dulu, saya Allahmu luruskan. Saya berkata sudah bacakan dia. Wahyu tadi. Allahmu Saya kan sudah berkata bacakan dia. Wahyu. Yesus. Gini loh. Yesus berkata, akulah yang Dari awal dan Wahyu yang ke surah akhir. Al-Hadid jauh banget, Bu. Dari Wahyu ke surah Al-Hadid, coba perbandingannya itu dari Wahyu ke Ibrani. Contoh Melkisedek awal dan akhir. Kenapa bukan Melkisedek? Melkisedek bukan yang awal yang akhir. Sekarang saya tanya. Ibrani 7 nomor Sekarang 3. saya Ia tanya. tidak berbapak, tidak beribu, tidak Itu bersilsilah. tipologi Harinya tidak Melkisedek. berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Itu Nah, cuma tipologi. Enggak. Sekarang kok saya tanya. tipologi? Mana ada Oke, keterangan saya di sini tanya. tipologi? Berarti di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, dialah al-awal akhir. Apakah itu Melkisedek? Siapa itu dialah yang awal dan yang akhir Malah dalam Quranmu? Melkisedek. Maksudnya itu No, ketika kamu ibu jawab. menaikkan Wahyu, Kamu jangan jawab dulu. Al-Quran. Kamu Jauh jawab. banget gitu loh. Kamu jawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang dimaksud Allahmu dialah yang awal dan yang akhir? Ya Allah lah, Bu. Masa Lah, ini Melkisedek? sudah. Allah. Tapi kalau maksudnya Wahyu itu kembali ke Melkisedek Al-Hadid itu yang tipologi. Sekarang saya tanya, Yesus berkata, seharusnya yang di Oke, Wahyu sekarang dikaitkan saya ke tanya. Ibrani. Saya Berarti yang tanya awal sama dan yang kamu, akhir bisakah? itu Melkisedek. Sudah? Hah? Gimana? Bisakah seorang manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Ya ini kan cuma mimpi. Kan Yohanes Wahyu itu dalam bahasa ya kalau kita lihat Bible bahasa Arab, ar-ru'ya penglihatan. Loh, Penglihatan. sekarang nabimu ada kitab turun dari Coba surga. di selain Wahyu, Nah, sekarang di gini, selain Wahyu, kamu pernah nggak bilang Yesus mengatakan cuma dia awal dan mimpi. akhir? Ini bukan mimpi, ini penglihatan. Nabimu tidur di gua Hiro dapat wahyu, mimpi. Nabimu naik ke keledai terbang, Wah, mimpi. di Gua Hiro itu bukan mimpi, Bu. Nabimu naik ke Itu kejadian beneran sebentar. itu. Kejadian bener deh. Potong nih leher gue kalau itu mimpi. Mana ada hadisnya itu Sirah mimpi? Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Buka, Bu, buka. Jangan ke Saya sana langsung dulu. kaitkan sama hadis. Jangan ke sana dulu. Jangan ke Tunggu sana dulu dulu, ya. Tunggu dulu. Jangan ke sana dulu, ya. Ini kan maksud ibu ini kan? yang No, maksudnya saya mimpi itu. mau kamu Tunggu dulu. jawab. Siapakah yang awal dan yang akhir Tunggu dalam dulu, surah Al-Hadid Ibu ayat bilang. ketiga? Tunggu dulu, ibu tadi Nah, bilang. saya nggak mau ke sana kejadian dulu. di Gua Hiro Nabimu mimpi tuh katanya. semuanya serba mimpi. Naik Tengok, keledai ini, terbang, kan. mimpi di rumah janda Umi Hani. Ini Bu, ini saya Wahyu tunjukkan ini pertama, datanya. maka terbangunlah Ibu dia minta dari Sirah Ibnu mimpi. Hisham kan?
Ini ya, bab tentang apa ini? Kita Kamu kok ngeles? Kamu kok ngeles? Enggak, saya nggak mau. Karena ibu tadi bawa ini gitu loh, saya jelaskan Saya dulu. mau kamu jawab surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Ya Qur'anmu Allah itu Bu, sudah selesai jawaban saya Bu. Loh Allah ya, itu. Yesus sekarang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, bisakah gelar awal al-akhir ini dipakai oleh manusia? Bisa nggak ada manusia mengklaim, akulah yang awal dan yang akhir? Jawab. Oh berarti gini. Konsekuensinya seperti ini berarti. Bentar ya, salah pencet. Konsekuensinya begini, kalau wahyu ini sebagai penglihatan Yohanes Jawab dianggap dulu. sama seperti surah Al-Hadid. Aku nih yang ngomong sama kamu nih pakai Karena Ibu energi, langsung aku pakai sampai ayat lapar Quran tau gitu nggak? loh. Kamu jawab Santai, dulu. Bu, saya juga- Bisakah jawab dulu perasaan? Bisakah gelar al awal al akhir ini kepada manusia biasa? Bisa nggak ada manusia tuh mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Bisa nggak menurut kamu? Melkisedek awal dan akhir biasa aja, dia nggak surprise banget. Di mana Melkisedek akulah yang awal dan akhir, Cok? Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Kalau wahyu itu penglihatan. Kamu jawab itu mimpi. dulu. Bisa nggak di dalam surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Itu hanya gelar yang dikenakan kepada Allahmu. Betul apa enggak? Iya. Bisa nggak manusia bergelar dialah yang awal dan yang Nggak akhir? bisa. Nggak bisa. Ya wes, kamu jawab sendiri. Gimana Yesus disebut Nggak Allah? bisa. Makanya ini Yesus sudah berkata, giliran sebentar. saya ya ngomong ya. Giliran saya Yesus ngomong ya. berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kamu jangan bikin aku teriak-teriak Oke. kan, Andar. Ya. Saya akan santai aja Bu gitu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk apa dia menjadi manusia? Supaya bisa mati, Gus Wafi. Untuk apa dia mati? Supaya dia menebus kita dari kerajaan kematian. Harus turun ke dalam kerajaan. Kalau dia Allah, roh, gak bisa mati. Yang mati hanya manusia. Oke. Sudah waktunya saya ngomong ya. Ini belum Saya- dijawab, saya aku belum ngomong ya. jawab ini loh. Tunggu dulu. Sudah. Kapan saya ngomongnya? Nah, kamu ini? kan kemana-mana jadinya. Lah enggak, tunggu. Karena ibu langsung mengaitkan dengan surah Al-Hadid, maka ada kewajiban saya untuk menjawab. Gitu loh Bu, santai Terus aku dulu. sudah jawab, itu Allah. Lah, gini, ini ya. Jadi kalau kita lihat Bu, orang yang awal dan akhir itu ada dua orang dalam Bible. Satu Yesus, dua Melkisedek. Nah, Melkisedek itu manusia biasa dan Tunggu mati. dulu. Aduh, saya ngomong dulu, santai dulu Ibu. Aduh, nanti Ibu cantiknya hilang loh Bu. Gini, Ibrani 7 nomor 3 Bu. Nah gitu kan kalau diem kan cantik gitu Bu. Ibrani 7 nomor 3 dikatakan ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih keren loh. Yesus aja masih ada silsilah. Meskipun bukan biologisnya ya. Tidak beribu, tidak berbapak. Yesus masih kalah ini loh. Yesus ada ibunya. Ini nggak beribu, nggak berbapak. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesusudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, bayangkan, dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau melihat ayat ini, berarti Melkisedek lebih keren daripada Yesus. Kenapa? Ibrani yang diceritakan ini, kalau ibu mengatakan ini adalah tipologi, maka ibu harus punya data bahwa ayat ini tipologi dan ini bukan sebenar-benarnya. Ternyata Ibrani lebih kredibel dibandingkan Wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya penglihatan Bu. Wahyu itu penglihatan Yohanes. Ketika penglihatan mimpi itu dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan aku awal dan akhir. Konsekuensinya ibu harus menerima semua di Wahyu. Kalau ibu menerima semua di Wahyu, maka ini harus dibaca Bu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, apakah Yesus punya mata 7? Apakah Yesus punya tanduk 7? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah Allah itu punya 7 mata, punya 7 tanduk? Karena wahyu ini penglihatan, maka seharusnya yang bermakna tipologi itu adalah yang wahyu, bukan yang Ibrani.
Begitu. Kalau ibu mengatakan apakah ada manusia yang bisa awal dan akhir? Ada Melkisedek kalau di Bible. Jadi kalau Wahyu dikaitkan dengan Al-Hadid jauh, Bu. Jauh. Di Al-Quran itu menjelaskan sifat Allah. Sedangkan di dalam Bible masih punya kesempatan dua orang yang awal dan akhir, Melkisedek dan Yesus. Cuma Melkisedek lebih hebat, gak berbapak, gak beribu, dan gak bersilsilah, gitu loh, Bu. Sudah. Nah, kalau ibu diem gini kan cantik, Sudah. Bu. Ya, Enggak, lanjut. sudah belum lu nerocosnya. Dari tadi lu Ya, berarti sudah, kemana-mana. Jelas Sudah. sekali di dalam surat Al-Hadid, gelar al-awal akhir hanya bisa dikenakan kepada Allahmu. Kamu tadi ngomong sendiri. Dan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak pernah ada Melkisedek berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, di Tidak dalam ada Ibrani, di Al-Quran memang. di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, Rasul Paulus itu menyamakan nubuatan tentang imam dan raja di dalam Mazmur 110, yaitu akan datang seorang imam sekaligus raja seperti Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 14, Melkisedek itu raja sekaligus imam daripada El Elyon. Dia tidak bersisa karena sisanya nggak dicatat, Cong. Itu tipologi. Bukan berarti dia itu bukan manusia. Dia tidak berawal berakhir, hanya apa? Dia tuh tidak dicatat ini anaknya siapa, kemudian keturunannya siapa, kapan matinya, di mana lahirnya, itu nggak dicatat. Kalau Yesus, sekarang saya tanya, Yesus kelahirannya ada nggak dicatat? Hah? Kok dikatakan dia tidak berawal, tidak berakhir? Ada nggak kelahiran Yesus dicatat? Yang kita peringati Natal 2000 tahun yang lalu itu. Ada nggak Yesus lahir? Berawal nggak? Ya sudah, makanya itu adalah tipologi. Kalau kamu mengatakan Yesus sama tidak berawal dan tidak berakhir, loh Yesus berawal kok kemanusiaannya, kok kamu sendiri mengatakan begitu? Makanya kamu kalau membaca ayat, sebentar. Kalau kamu membaca ayat, kamu harus tahu konsep secara menyeluruh. Jangan kamu ambil-ambil, kamu comot. Kamu sendiri tadi mengatakan gelar al-awal al-akhir tidak bisa dipakai oleh manusia. Saya setuju, kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya, Allah berkata, akulah yang pertama dan akulah yang kemudian. Gak ada Allah selain aku. Itulah yang diklaim Yesus, akulah yang awal dan akhir. Melkisedek tuh gak pernah ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi di dalam Ibrani, Rasul Paulus itu menulis, ini loh sama kayak tipologi Melkisedek. Karena Mesias itu dinubuatkan menjadi raja dan imam di dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu raja Salem, raja di Yerusalem, sekaligus imam daripada El Elyon. Itulah tipologi Mesias. Maka Yesus itu memegang 3 jabatan. Dia nabi, imam, sekaligus raja. Itu maksudnya. Bukan Melkisedek itu nggak pernah berkata gitu, akulah yang awal dan yang nggak pernah. Orang dia itu manusia. Tempelnya, bait sucinya itu ditemukan di dekat mata air Gihon namanya di Yerusalem. Manusia itu. Bagaimana kamu mengatakan dia itulah yang awal yang akhir? Dia tidak berawal karena memang tidak dicatat silsilahnya, siapa keturunannya, di mana dia lahir, kapan dia mati. Dia hanya dicatat di dalam Alkitab kita ketika Abraham datang, ya, habis membebaskan anaknya Lot, ya, ketika dia berperang. Lalu apa? Melkisedek datang menyongsong dia. Dialah Raja Salem sekaligus imam daripada El Elyon. Itu doang. Karena segitu kecilnya dicatat. Maka Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan, tidak dicatat silsilahnya. Dia nggak tahu awalnya itu kapan lahirnya, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, matinya di mana. Itu maksudnya, Cong. Tetapi yang awal dan yang akhir itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Yesus berkata, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu maksudnya yang awal dan yang akhir. Begitu loh. Oke, paham. Jadi begini ya, ini gila, teman-teman aku sampai sudah- menggunakan otot-otot perutku loh kalau ngomong sama kamu ini. Sampai kenceng ini perutku. saya kan santai, Bu. Soalnya Jadi kamu framing kemana-mana sih. iya, jadi begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan dan Ibu menjelaskan, jadi teman-teman sekarang kan sudah nonton tuh ya. Semua penjelasan Ibu, mau tidak mau harus kita yakini bahwa semua penjelasannya nggak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah penjelasan. Saya ngomong rata tulis sopo. Lah tadi barusan. Tunggu dulu. Lah, Lo ini ya, framing di kamu. Ibrani 7, tunggu dulu, Bu. Tadi pertama
Bu, ini bermakna tipologi di mana saya ayatnya? belum membuktikan Yesus anak domba. Tadi kamu bilang Yesus itu bukan anak domba, Bu, tapi kambing hitam. Gantian, Bu. Saya dulu. Kamu tadi kamu framing nih. Sebentar saya jawab dulu. Framing sih? Kenapa kita mati? Karena kita kan kita tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita mati? Jawabannya kan tadi Adam itu telah diusir dari taman Eden. Melkisedeknya tadi kan nggak disebutkan dalam ayatnya, Bu. Kamu framing kemana-mana? Tadi jawabannya, saya jawab dulu yang ini. Ya, kamu tadi mengatakan kalau memang ada dosa asal, kita kan tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita ikut mati? Kalau Adam kan mati karena dia makan. Loh, jawabannya jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dari buah pohon kehidupan. Gimana sih kamu ini? Karena Adam diusir dan keturunannya, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam taman di Eden, tidak boleh lagi makan dari buah pohon kehidupan. Maka kamu baca loh Wahyu 22 ayat 14. Apa katanya? Jikalau kamu menang, aku akan memberikan kamu akses hak untuk apa? Makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gitu loh Gus Rafi. Kok kayak gitu kamu ramudeng. Tunggu dulu. Makanya gantian ngomongnya, Bu. Itu Saya yang pertama, dulu. yang kedua. Tunggu dulu, weh. Saya kapan ngomongnya? belum Tadi dijawab. dari tadi Ibu sudah ngomong panjang loh. Iya, tunggu dulu Pertanyaan kamu mau santai. dijawab dulu. nggak Jadi ini? begini. Ya, tunggu dulu, Bu, santai dulu ya, santai dulu, Bu. Jadi begini, Bu. Jadi saya dulu ngomong, nanti kalau sudah selesai baru Ibu tanggapi. Ya sudah, Jangan tapi kamu tuh kemana-mana ngomongnya. Lah, saya itu tergantung apa yang disampaikan Ibu gitu loh. Kalau Ibu menyampaikan A, maka saya catat gitu. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu mengatakan di dalam Ibrani 7 ini adalah sebuah tipologi yang padahal istilah dari tipologi dalam Ibrani ini tidak berdasar ya. Tidak berdasar. Kenapa saya katakan tidak berdasar? Karena itu adalah murni pemahaman Ibu. Nah, Berdasar lalu Mazmur dikaitkan dengan 110 wahyu. ayat 4. Baca Mazmur 110 ayat 1 Tunggu dulu, sampai Bu. 4. Gantian Loh, kamu dulu malah nggak ngomong. berdasar. Saya tadi sudah mengatakan penjelasan Paulus di dalam Ibrani 7 ayat 3 itu mengacu kepada nubuatan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kok kamu bilang nggak berdasar nih loh, coba lihat nih. Ya, gini Bu ya. Makanya saya mau kaitkan dengan Enggak, satu kamu ayat. bilang Saya nggak ada berdasar. ayatnya ini loh. Saya ada Mazmur ayatnya, Bu. 110, nih baca nih Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Tunggu Mazmur dulu.